Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, ini kita mengawali pembelajaran sejarah Indonesia pada kelas 11 IPA yang merupakan lanjutan dari semester 1. Ini sudah masuk semester 2 tahun ajaran 2020-2021 tentang sejarah awal perkembangan bangsa Indonesia. Sejarah Indonesia meliputi suatu rentangan waktu yang sangat panjang yang dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan manusia Jawa sekitar 1 juta tahun yang lalu. Periode sejarah Indonesia dapat dibagi menjadi 5 era. Era prakolonial, munculnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan Islam di Jawa, Sumatera, Kalimantan yang terutama mengandalkan perdagangan. Era kolonial, masuknya orang-orang Eropa, terutama Belanda, Portugis, dan Spanyol yang menginginkan rempah-rempah mengakibatkan penjajahan oleh Belanda selama 350 tahun antara awal abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20. Era kemerdekaan awal pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai jatuhnya Soekarno 1966, masuk era Orde Baru 32 tahun masa pemerintahan Soeharto 1966 hingga 1998 serta Orde Reformasi yang berlangsung hingga sekarang. Masuk pada zaman prasejarah Indonesia yang secara geologis wilayah Indonesia yaitu wilayah Nusantara merupakan pertemuan antara lempeng benua Asia dan lempeng Pasifik. Kepulauan Indonesia seperti yang ada saat ini terbentuk pada zaman es diluvium setelah terbelakangnya zaman sekitar 10 tahun yang lalu, 10.000 tahun yang lalu. Pada masa Pleistosen ketika masih terhubung dengan Asia daratan, masuklah pemukiman pertama. Bukti pertama yang menunjukkan penghuni awal adalah fosil-fosil Homo erectus, manusia Jawa. Penemuan sisa-sisa manusia Homo floresiensis di daerah Liang Bua, Flores membuka kemungkinan masih bertahannya yaitu Homo erectus hingga pada zaman es berakhir. Homo sapiens pertama diperkirakan masuk ke Nusantara yang sekitar 100.000 tahun yang lalu melewati jalur pantai Asia dari Asia Barat dan pada sekitar 60.000 tahun yang lalu telah mencapai Pulau Papua dan Australia. Mereka yang berkulit gelap hitam dan rambutnya ikal menjadi nenek moyang penduduk asli Melanesia, termasuk Papua sekarang, dan membawa kultur kapak lonjong zaman Paleolitikum, gelombang pendatang berbahasa Australia, dengan kultur Neolitikum datang secara bergelombang sejak yaitu 3.000 tahun sebelum Masehi dari Cina Selatan melalui Formosa dan Filipina membawa kultur liung persegi, kebudayaan Dongson. Proses migrasi ini merupakan bagian dari pendudukan Pasifik. Kedatangan gelombang penduduk berciri Mongoloid ini cenderung ke arah barat, mendesak penduduk awal ke arah timur atau bercampur dengan penduduk setempat dan menjadi ciri-ciri fisik penduduk Maluku serta Nusa Tenggara. Pendatang ini membawa serta teknik-teknik pertanian termasuk bercocok tanam padi di sawah. Bukti paling lambat sejak abad ke-8 sebelum Masehi, peternak kerbau, pengolahan perunggu, besi, teknik tenun,
praktek-praktek megalitikum serta pemujaan animisme serta dinamisme. Pada abad pertama sebelum Masehi sudah terbentuk permukiman-permukiman serta kerajaan-kerajaan kecil dan sangat mungkin sudah merupakan pengaruh kepercayaan dari India akibat hubungan perniagaan. Kerajaan-kerajaan di Nusantara secara awal para cendekiawan India telah menuliskan tentang Dwipantara atau kerajaan Hindu Jawa, Dipa di Pulau Jawa dan Sumatera, atau Swarnadipa sekitar yaitu 200 sebelum Masehi. Bukti fisik awal yang menyebutkan mengenai adanya dua kerajaan bercorak Hinduisme pada abad ke-5 yaitu kerajaan Tarumanegara yang menguasai Jawa Barat dan kerajaan Kutai di pesisir Mahakam, Kalimantan Timur. Pada tahun 425 ajaran Buddhisme telah mencapai wilayah tersebut. Nusantara telah mempunyai warisan peradaban berusia ratusan tahun dengan dua imperium besar, yaitu Sriwijaya di Sumatera dan abad ke-7 hingga ke-14 dan Majapahit di Jawa pada abad ke-13 sampai ke-16, ditambah dengan puluhan kerajaan kecil yang acap kali menjadi pasal tetangga yang lebih kuat atau saling terhubung dalam semacam ikatan perkawinan dan perdagangan seperti di Maluku. Hal tersebut telah terjadi sebelum Eropa Barat mengalami masa Renaissance pada abad ke-16. Kerajaan Hindu-Buddha telah dituliskan dalam prasasti Tugu peninggalan Raja Purnawarman dari Tarumanegara abad ke-4 hingga abad ke-7. Di wilayah Jawa Barat terdapat kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha, yaitu Kerajaan Tarumanegara yang dilanjutkan dengan Kerajaan Sunda sampai abad ke-16. Pada abad ke-7 hingga abad ke-14 Kerajaan Buddha Sriwijaya berkembang pesat di Sumatera. Penjelajah Tiongkok yang bernama Itsing mengunjungi ibu kota Sriwijaya di Palembang sekitar tahun 670. Pada puncak kejayaannya, Sriwijaya menguasai daerah sejauh Jawa Barat dan semenanjung Melayu. Abad ke-14 juga menjadi saksi bangkitnya sebuah kerajaan Hindu di Jawa Timur, Majapahit, ya, antara tahun 1293 hingga 1478, di mana cerita Gajah Mada berhasil memperoleh kekuasaan atas wilayah yang kini sebagian besar adalah Indonesia serta hampir seluruh semenanjung Melayu. Warisan dari masa Gajah Mada termasuk kodifikasi hukum dan dalam kebudayaan Jawa, seperti yang terlihat dalam cerita Ramayana. Kerajaan dan Kesultanan Islam. Tentang Kesultanan Islam. Kesultanan sebagai sebuah pemerintahan oleh penguasa Muslim hadir di Indonesia sekitar abad ke-12 dan membangun suatu kerajaan, namun sebenarnya Islam sudah masuk ke Indonesia sekitar abad yaitu ke-10. Saat itu sudah ada jalur pelayaran yang ramai dan bersifat internasional melalui Selat Malaka yang menghubungkan dinasti Tang di Tiongkok, Sriwijaya di Asia Tenggara, dan Bani Umayyah di Asia Barat sejak abad ke-7. Menurut sumber-sumber Cina, zaman datang menjelang akhir perempatan ketiga abad ke-7, seorang pedagang Arab menjadi pemimpin permukiman Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera. Islam pun memberikan pengaruh kepada institusi politik yang ada. Hal ini tampak pada tahun yaitu 718 Masehi. Raja Sriwijaya yang bernama
Sudamani Warmadewa mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari kekhalifahan Bani Umayyah, meminta dikirimkan dai yang bisa menjelaskan Islam kepadanya. Surat itu berbunyi dari Raja Diraja yang adalah keturunan Seribu Raja, yang istrinya juga cucu Seribu Raja, yang dalam terdapat 1000, yaitu Gajah Erawata, yang di wilayahnya terdapat 2 sungai yang mengairi pohon bambu-bambu, pewangian pala dan kapur, barus yang semerbak wanginya hingga menjangkau jarak 12 km. Pada Raja Arab yang tidak menyekutukannya Tuhan-Tuhan lain dengan Allah, saya telah mengirimkan yaitu kepada Anda, yaitu tentang hadiah yang sebenarnya merupakan hadiah yang tak begitu banyak, ya. Sementara itu yang perlu saya sampaikan. Nanti kita sambung pertemuan yang akan datang. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang besar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.